Shalom, para pemirsa yang tercinta, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara Mutiara Kasih. Biarlah melalui Mutiara Kasih ini iman kita menjadi disejukkan, iman kita menjadi disegarkan, dan iman kita menjadi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, saya mengundang untuk kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau sudah membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami bisa bertatap muka dengan para pemirsa yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, semua bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya semua adalah kuasa anugerah, kuasa tangan-Mu saja Tuhan yang memimpin kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan siaran ini dengan urapan dari Roh Kudus, sehingga firman yang ditaburkan hari ini menjadi rema bagi setiap pemirsa tercinta. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Saudara, seperti yang beberapa waktu yang lalu saya janjikan bahwa Mazmur 91 akan saya bagi dalam 2 episode. Hari ini adalah episode yang kedua dan saya akan lanjutkan dari ayat 5. Mazmur 91 ayat 5 dikatakan bahwa engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Di sini dikatakan kedahsyatan malam itu artinya di dalam bahasa Ibrani adalah mifahat laila atau teror malam, atau yang sering disebut dengan serangan mendadak. Mifahat laila ini adalah bisa berupa tenun, bisa berupa santet, bisa berupa guna-guna. Pokoknya semua kegiatan yang mengandung teror malam atau serangan mendadak. Nah, ketika kita percaya ada tangan kuasa, ada satu tempat yang dahsyat yang luar biasa, perlindungan, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah gentar. Yang kelima B, yaitu terhadap panah yang terbang di waktu siang. Panah yang terbang di waktu siang ini adalah bencana yang datangnya secara terang-terangan. Misalnya seperti gunung meletus, lalu pandemi ini, lalu tsunami, dan lain-lain. Ini adalah kegiatan bencana yang datang secara terang-terangan. Ayat 6 dikatakan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit sampar ini sama dengan Medever Gatovel atau gangguan godaan. Banyak orang ketika menderita setia, ketika masih miskin nggak bisa makan, cuman mendapatkan penghasilan sehari buka toko, bisa untuk beli tempe, nasi, dan bakso, dia setia. Tetapi ketika tokonya diberkati, usahanya diberkati, sudah sukses, sudah memegang uang banyak, ternyata mulai menduakan pasangan. Dikatakan bahwa pasanganku nggak bisa punya anak, pasanganku sudah nggak muda lagi, pasanganku udah keriput, pasanganku udah begini dan lain sebagainya. Mulai muncul keburukan-keburukan yang seharusnya itu dulu nggak pernah terlihat ketika nggak punya uang. Nah, saudara, ini yang dikatakan di dalam ayat 6. Kemudian ayat 6b dikatakan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular ini adalah Medever Sohorayim atau virus, atau artinya adalah penyakit yang berkembangnya secara cepat, yaitu yang seperti sekarang ini ya, COVID-19. Kemudian ayat 10 dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Artinya ketika ada kejahatan di mana-mana, bahkan kejahatan itu di depan mata kita, tetapi perlindungan Tuhan, janji Tuhan dikatakan di dalam ayat 10 adalah tidak akan menimpa. Kita hanya bisa melihat saja, tetapi tidak menimpa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya makan di area Araya. Waktu itu pandemi COVID belum begitu gencar. Kami makan dan kemudian Pak sopir kami ada di bawah mobil. Dia nggak tahu gimana, sudah selesai atau gimana, di bawah mobil tiba-tiba ada pohon itu rantingnya besar jatuh, tetapi hampir saja mengenai mobil dan Pak sopir kami, tetapi nggak kena sama sekali, hanya jatuh di depan mata. Ya, kira-kira seperti itulah saudara. Kita bisa melihat ada satu kejahatan, kita bisa melihat ada orang yang jahat, betapa makin pintar dengan menggunakan obeng kecil saja dia bisa membawa sepeda motor lari, bisa membawa mobil kendaraan dicuri, tetapi kita hanya melihat dan kita tidak mengalaminya. Amin. Jadi nyaris kita melihat saja, tetapi kita tidak mengalami. Yang ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dikatakan bahwa singa dan ular tedung akan kau langkai. Dalam bahasa Ibrani artinya adalah sahal wafeten. Sahal wafeten, lingkungan kita. Ternyata kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ini mendapatkan pengkhianatan dari teman kita,
dari lingkungan kita, dari saudara. Bahkan kadang-kadang kita mendapati pengkhianatan dari suami kita, dari istri kita. Saudara, dikatakan ketika kita percaya, memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa dibohongi oleh orang yang terdekat dengan kamu. Tetapi syaratnya kita harus waspada. Kita tidak boleh tidur, banyak tidur, tapi kita tidak bekerja, kita tidak melihat situasinya suami. Kita pergi sendiri, tidak pernah ngajak istri, kita tidak tahu istri kita lagi dekat dengan siapa. Tahu-tahu ternyata sudah kecolongan istri, sudah kecolongan suami. Ya karena kita tidak waspada, karena kita lengah. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, ya saudara. Kemudian dikatakan ayat 13, anak singa, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya anak singa dan ular naga ini memang kelihatannya kecil, tapi kalau kita percaya, kita punya kuasa, kita punya firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri berkata, aku akan memberi kuasa kepadamu yang lebih besar. Kita harus percaya, kita bisa menginjak singa dan ular naga, ya saudara. Saudara, ini di dalam pasal 91 dikatakan ada beberapa ayat yang saya lewati, yaitu daftar jaminan agar bisa luput dari hal-hal itu tadi kita bahas dalam ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Melepaskan di sini artinya adalah huyat slika. Huyat slika ini artinya ada jaminan Tuhan bahwa kita tidak akan terjebak, bahwa kita tidak akan masuk di dalam perangkap setan, tetapi kita hanya melihat saja. Dikatakan seperti yang dari awal tadi, melihat saja bahayanya. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Artinya menudungi, dan kepaknya ini artinya adalah dengan sayap itu kita akan dibawa Tuhan lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Percaya katakan amin. Dan kesetiaannya itu adalah perisai dan pagar. Artinya kita harus benar-benar setia kepada Tuhan. Kita jangan pernah bercabang hatinya. Bahkan ketika kita, oh aku waktunya ngedip ini, oh waktunya aku berdoa ini, oh waktunya aku bergaul karib. Saudara, di dalam kelompok kami, kelompok saya S3, itu ketika awal-awal pandemi semua ditanya, ayo ibu bisanya doa jam berapa? Ini dibuka dari jam 5 sampai jam 3 malam, ibu mau bisanya jam berapa? Dan kita harus konsisten, harus punya komitmen. Kalau aku ngisi form jam 5, aku harus berdoa jam 5. Kalau aku ngisi form jam 1 malam, harus ngisi jam 1 malam. Ada satu komitmen. Mungkin grup kita tidak tahu apakah kita berdoa atau kita nggak berdoa pun, grup kita tidak ada yang tahu. Waktu itu ada 2 grup. Jadi yang pertama adalah grup Gereja Blitar, yang kedua adalah grup S3. Dan ketika saya mengisi, saya nggak boleh asal-asalan, karena ini adalah komitmen saya dengan Tuhan. Mungkin rekan-rekan dalam satu grup nggak akan tahu ketika saya tidur, ketika saya nggak melakukan, tetapi saya punya perasaan ada sepasang mata Tuhan yang terus mengawasi. Sebab itu saya isi sebisa saya. Saya bisanya ngisi jam 5 pagi dan jam 1 malam. Artinya kesetiaan. Ketika kita setia, itu adalah bukti bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Kita ini bisa dipercaya. Tuhan, aku ini setia loh. Aku terjanji jam 5, jam 1, aku ini bisa engkau percaya. Amin. Saudara, ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, ada janji-janji Tuhan. Dikatakan malaikat-malaikat, berarti ada lebih dari 1 malaikat. Nah, ketika saya sekolah S2, dosen saya mengatakan 1 malaikat itu mewakili sama dengan 1000 bala tentara. Tetapi tentu saja tentaranya bukan tentara maksudnya manusia ya saudara ya, tetapi 1 malaikat itu sama dengan 1000 tentara. Nah, kalau dikatakan di dalam firman ini ada 1 malaikat, berarti ada lebih dari 1 malaikat yang akan diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita.
Percayai bahwa janji Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi ketika kita merasa kita sudah bisa menikmati hadirat Tuhan, kita sudah setia, kita taat melakukan perintah Tuhan, gak melakukan larangan-larangan Tuhan, lalu tiba-tiba kita merasa kok ada sesuatu yang aneh, gak usah khawatir, gak usah takut. Itu bukan berarti ada setan, tetapi itu percayai malaikat Tuhan sedang menjaga kita, ada di sekitar kita. Amin. Makanya roh pikiran kita harus selalu diisi dengan yang positif. Aku sudah menyembah Tuhan. Oh ya, ini waktuku berdoa. Aku harus konsisten, aku harus punya komitmen, aku harus punya integritas. Punya integritas itu artinya apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan itu harus sama. Jangan nanti kita mengisi formulir doa rantai jam 5, doa rantai jam 11, ternyata kita tidur. Itu artinya orang itu tidak punya integritas, ya saudara. Tetapi ketika kita memiliki integritas dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan menepati semua janji-janji kita. Termasuk di dalam ayat 11, ketika Tuhan menjanjikan pengawalan dari malaikat-malaikat surga, maka kita akan benar-benar dikawal oleh malaikat surga. Yang percaya katakan amin. Yang selanjutnya ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya kejahatan, tipu muslihat iblis itu bisa kita lewati, tetapi dia tidak bisa menyentuh kita. Amin. Kita diberi kuasa, mendapatkan ayat firman Tuhan bahwa kita ini diberi kuasa menginjak-injak. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan tirmos, jadi ada kuasa, bukan termos ya saudara. E-nya diganti I, tirmos, ada kuasa menginjak-injak anak singa dan ular tedung. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Yang ke-14, hatinya melekat kepadaku. Di dalam versi Inggris ini dia dikatakan bahwa hatinya melekat ini dikatakan karena ia mengasihi aku. Wow, saudara, kalau kita melihat orang sedang berkasih-kasihan, orang sedang berpacaran, itu adalah luar biasa. Hatinya dia melekat, bahkan ketika yang satu bersalah, yang satu akan bisa merasakan karena hatinya melekat. Lah di momen ini Tuhan juga berbicara kepada kita bahwa kita harus setia dan kita harus mengasihi Tuhan. Tadi dikatakan ayat sebelumnya, kita harus punya kesetiaan yang bisa diuji, yang bisa dilihat Tuhan. Nah, ditambahi lagi, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hatinya melekat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rahasia untuk mendapatkan janji Tuhan sudah kita pelajari bersama, antara lain yaitu hati yang melekat dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kasih, sehingga kita bisa dipercaya Tuhan. Ketika Tuhan melihat hati kita yang melekat, kita pandai mengucap syukur. Meskipun ada pandemi COVID ini, kita tidak mengeluh, kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita bersyukur ya Bapa, karena COVID-19 ini aku bisa berkumpul dengan anak, istri, saudara, suami di rumah tempat tinggal kami, sehingga quality time bersama keluarga, quality time bersama Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Percayai bahwa setiap janji-janji Tuhan pasti akan kita genapi. Ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku Tuhan akan menjawab. Saudara, dikatakan bila kita ini berseru memanggil Tuhan, Tuhan ini sudah hafal karena kita punya quality time, waktu-waktu berdoa dengan Tuhan yang sangat sering, sehingga Tuhan ketika Tuhan aku berbutuh pertolongan, Tuhan ini aku Ita butuh pertolongan Tuhan gak akan tanya siapa kamu ya, aku kok gak pernah dengar suaramu, gak akan menjawab seperti itu. Tetapi Tuhan ini aku, bahkan ketika kita belum menyebutkan nama Tuhan ini aku Ita, belum menyebutkan Tuhan ini aku Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu. Ya, kenapa nak, kenapa Ita anakku, gitu ya saudara. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyertai, amin. Tuhan akan membayangi kita. Artinya kalau membayangi berarti ketika kita berjalan di tengah siang hari, maka ada satu bayangan, seperti itulah Tuhan akan membayangi kita. Dan dikatakan Tuhan meluputkan
dan akan memuliakan kita. Amin. Kalau memuliakan berarti kita akan mendapatkan penghormatan dari Tuhan dan disenangkan. Ayat yang terakhir, ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, setelah kita mendapatkan hal-hal di atas tadi, masih ditambahin lagi saudara bonus, yaitu dengan panjang umur, atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan oreh yamin. Panjang umur, oreh yamin ini adalah artinya 3. Panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan. Wow, saya yakin dan percaya siapa para pemirsa di rumah yang kepingin mendapatkan bonus ayat 16 ini, dia akan mendapatkan panjang umur, sehat. Panjang umur, sakit-sakitan ya susah saudara, kesana kemari cari dokter, uang habis ya kalau anaknya mau memberi uang untuk berobat. Tetapi doa kita, harapan kita, yaitu kita memiliki panjang umur, kita memiliki kesehatan, dan diberkati Tuhan. Amin. Kalau diberkati Tuhan itu meskipun makannya nasi putih, tahu tempe, sambal keropok akan terasa nikmat, daripada kita makan sate tapi dengan pertengkaran, itu nggak akan menikmati hidup saudara. Nah saudara yang kekasih, hal-hal di atas tadi saya sudah berusaha dengan cepat sekali untuk membagikan kepada kita semua para pemirsa televisi, dan dikatakan yang terakhir, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Keselamatan ini adalah we are ehu, ada janji Tuhan. Ketika kita menikmati janji-janji Tuhan, ditambahin bonus panjang umur, sehat, diberkati, dan mendapatkan keselamatan. Saudara, ada janji Tuhan bahwa ketika kita melekat, mengasihi, pandai mengucap syukur, maka Tuhan akan memberikan kegenapan janji-janji untuk kita. Amin. Tetap rendah hati, tetap setia, dan belajar mengerti apa maksud Tuhan atas adanya bencana nasional COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau memberikan kemurahan-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang di dalam perikop Mazmur 91. Kami percaya Tuhan, banyak pemirsa di rumah yang disegarkan imannya, banyak pemirsa yang di rumah dikuatkan kembali imannya, sehingga ketika menghadapi pandemi ini kami nggak merasa sendirian Tuhan, tapi kami merasa Engkau tetap memberikan perlindungan kepada kami. Engkau tetap memberikan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani kepada kami. Kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu, malaikat-malaikat surga-Mu akan Kau suruh untuk mengawal kami semua, anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, sendiri kami nggak mampu, tetapi asalkan kami melekat, mengasihi Engkau, setia, dan memberikan hati kami untuk menyembah kepadamu dengan intim di dalam rumah, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk negara Indonesia tercinta, khususnya Kota Malang tercinta, baik yang ada di kabupaten, yang ada di Kota Madya, semuanya Tuhan, Engkau melindungi semua anak-anak Tuhan. Engkau melindungi semua setiap warga Kota Malang, baik yang ada di kota maupun yang ada di kabupaten. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan melindungi hamba-hamba Tuhan yang senior maupun hamba-hamba Tuhan yang muda di Kota Malang dan sekitarnya. Berkati tim kameramen Dama TV. Kami percaya kemanapun mereka melangkah, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di televisi kesayangan Anda. Tuhan Yesus memberkati.